kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi ini sebenarnya kalau kalian ingat sudah pernah dipelajarin di SMP. Yang kayak ada translasi, refleksi, dilatasi, sama rotasi. Itulah transformasi. Tapi di tingkat SMK ini, transformasi yang akan kita pelajari lebih kompleks lagi. Ya. Jadi ini langsung saja kita mulai. Pertama, kalian harus tahu dulu komponen dari transformasi. Itu ada titik asal, saya misalkan A di sini. Kemudian ada transformnya, entah itu direfleksi, ditranslasi, didilatasi atau dirotasi. Kemudian ada bayangannya. Ini saya tandai dengan A aksen atau kutip satu ini. Artinya bayangan ya. Transformasi itu kan intinya perubahan. Jadi dari awal asal, kemudian dia dikasih transform apa, kemudian berubah jadi bayangan, seperti itu. Jenis-jenis transformasi tadi ada 4 ya, ada translasi atau pergeseran, ada refleksi atau pencerminan, ada dilatasi, ada atau perkalian, dan ada rotasi atau perputaran. Tapi di sini saya bagi jadi 2 pembahasan. Sekarang kita bahasnya dari translasi sama refleksi dulu. Translasi itu kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah pergeseran. Dia bergeser. Jadi misalnya titik asalnya X, Y, kemudian ditranslasikan terhadap AB. AB-nya ini nanti angka ya, X-nya juga angka. Maka P aksen itu menjadi X tambah A, Y tambah B. Jadi kalau dia titik ada 2 komponen, maka translasinya pasti 2 komponen juga. Nggak mungkin di sini cuma 1 gitu, tapi 2 komponen juga. Jadi yang X ditambahnya sama yang A, yang Y ditambahnya sama yang B. Itu translasi. Contoh. Misalnya kita disuruh menentukan bayangan titik A min 1,4 oleh translasi T 3 min 2. Jadi awalnya A min 1,4 ditranslasikan 3 min 2, A aksennya atau bayangannya tinggal ditambah aja. Yang min 1 ditambah sama 3, itu adalah 2, yang 4 ditambah sama min 2, juga hasilnya 2. Sampai sini paham ya? Tinggal ditambah aja kalau translasi. Hati-hati dalam menghitung penjumlahannya. Ini min 1 tambah 3, ini 4 tambah min 2. Hasilnya benar seperti ini, gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan translasinya T dimisalkan A dan B, memetakan titik P min 1,3 ke titik P aksen 4, min 2. Tentukan nilai A dan B. Jadi kalau contoh soal nomor 2 ini, asalnya sudah diketahui, bayangannya sudah diketahui, yang belum diketahui translasinya. Gampang aja, konsepnya sama. Jadi titik asal, terus ini translasinya, kemudian bayangannya. Jangan kebalik ya. Jadi kan konsepnya titik asal yang min 1-nya ditambah A sama dengannya 4 kan. Maka dapat A-nya 4 tambah 1. Ini pindah ruas ya. Saya langsung hitung, A-nya 5. Kemudian yang ini 3 tambah B sama dengan min 2. Maka B-nya adalah min 2 min 3 ya kan, min 2 min 3 itu adalah min 5. Maka nilai A dan B nya adalah 5 dan min 5. Paham ya? Tinggal dibolak-balik aja. Konsep translasi adalah seperti ini doang, ditambah asal, translasinya, kemudian bayangannya. Itu tadi 2 contoh kalau mentranslasikan titik. Mungkin ini sederhana ya kalau cuma titik. Nah, sekarang yang lebih kompleksnya di tingkat SMK ini adalah kalian bisa mentranslasikan garis. Artinya garis ini bisa bentuk persamaan garis linear biasa, atau persamaan kuadrat mungkin nanti, atau parabola. Intinya ada X dan Y-nya di sini. Bukan berupa titik. Jadi contohnya misalnya diketahui garis dengan persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Yang ditanya persamaan bayangannya kalau dia digeser. Nah, ini kata kuncinya digeser, artinya dia ditranslasikan oleh T-nya min 2 sama 1. Tadi di konsep translasi yang ini kan adanya cuma titik asal berupa angka gitu kan.
sama bayangan sama translasinya. Nah, sedangkan ini yang ditranslasikan adalah berupa garis, bukan titik. Konsepnya sama, A, X, Y, translasinya, kemudian ini dijumlah gitu misalnya. Karena dia garis, maka di sininya ditulis dulu X sama Y. Karena dia garis, jadi jangan, X-nya 3, berarti sini 3 sama min 2. Jangan dipaksakan seperti itu. Karena garis, ini kan garis nih, bukan titik, maka tulis aja dulu seperti konsep awal X, Y. Kita misalkan A, ini boleh seperti itu. Paham ya? Bedakan ini dan ini. Kemudian ditranslasikan terhadap min 2 dan 1. A aksennya, konsepnya tadi berarti X tambah min 2. Itu adalah X min 2. Y tambah 1, itu adalah Y plus 1. Udah, seperti ini aja. Ini bayangan ini artinya yang depan ini adalah sebagai X aksennya, yang ini adalah sebagai Y aksen. Ya. Berarti X aksennya itu adalah X min 2, Y aksennya adalah Y plus 1. Aksen ini menunjukkan bayangannya. X bayangan adalah ini karena ini hasil bayangan kan. Y bayangan adalah yang ini. Kemudian konsepnya adalah karena ini garis, gimana caranya dari X aksen dan Y aksen itu harus ketemu X sama dengan dan Y sama dengan. Dari yang X aksennya dulu. X aksen tadi X min 2 kan. Berarti X aksen sama dengan X min 2. Maka X-nya adalah X aksen plus 2. Paham? Tinggal dipindah ruasin aja. Dapatlah X-nya seperti ini. Kemudian Y aksennya, kita dapat Y aksennya itu adalah Y plus 1. Maka Y-nya adalah Y aksen min 1. Jadi kuncinya sekali lagi konsep kalau dari garis, itu adalah ketemu X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah itu ketemu, jadi gimana caranya pindah ruasin kanan kiri, pokoknya sampai ketemu X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa. Dalam bentuk bayangan, X aksen itu bayangan ya. Setelah ketemu X sama dengan dan Y sama dengan, masukin ke pertanyaan garis awal ini. Kan pertanyaan garisnya ini adalah 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Tadi X-nya kita ganti yang udah berupa bayangan. Berarti 3 dalam kurung X aksen plus 2 min 2 dalam kurung Y aksen min 1 min 5 dari sananya ya, sama dengan 0. Udah, intinya kalau udah dalam bentuk aksen-aksen begini berarti bayangannya adalah ini. Jadi garis ini ketika ditranslasikan oleh ini menghasilkan bayangan ini. Karena udah dalam bentuk aksen-aksen semua, itu udah menunjukkan dia adalah bayangannya. Tinggal kita rapihin, kali satu-satu biasa ya. 3X aksen plus 6 min 2Y aksen plus 2, hati-hati mengkalikan, min 5 sama dengan 0. Jadi aksen ini menunjukkan dia sudah berupa bayangannya. Sehingga tapi nanti kalau misalnya di pilihan jawaban, pilihan ganda nggak ada aksen-aksen ini. Aksen hanya menunjukkan dia sudah bayangan. Maka aksennya ini kita balikin lagi jadi X biasa. Berarti ini 3X aja. 6 tambah 2 dikurang 5 itu 3 nanti ya. Ini min 2Y aja. Seperti itu. Jadi nggak perlu pakai aksen-aksenan di hasil akhirnya. Selama dia di sininya udah aksen, artinya udah menunjukkan dia bayangan. Ujungnya dibalikin lagi jadi X biasa dan Y biasa, nggak apa-apa. Berarti bayangan dari 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 ketika digeser oleh min 2 dan 1, hasilnya jadinya 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Jadi yang beda hanya ininya aja. Tapi bukan berarti selalu yang beda ininya doang. Tetap kalian harus pakai cara ini. Paham ya? Seperti itu. Ya, jenis transformasi yang kedua itu adalah refleksi atau pencerminan. Kalau tadi translasi konsepnya kan cuma satu, intinya ditambah gitu aja gitu kan. Kalau refleksi ini ada banyak macamnya, tergantung dia direfleksikan terhadap apa atau dicerminkan terhadap apa. Jadi sama, kuncinya adalah punya titik asal, punya transformasinya, di sini refleksi gitu ya, dan ada bayangannya. Titik asal kita misalkan X, Y semua ya. Refleksinya pada dasarnya ini harus kalian hafal. Cuma kan karena sekarang sekolahnya online, jadi saya nggak bisa kontrol kalian hafal atau tidak. Tapi kalian bisa lihat buku atau lihat catatan ini gitu ya.
Kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, cara menghafalnya adalah kalau terhadap sumbu X berarti X-nya tetap. Jadi yang berubah adalah Y-nya, jadi min. Berarti awalnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X jadi X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap. Jadi min X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, artinya kan ini dibalik. Y jadi X jadi Y. Maka tadinya X, Y jadi Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik juga kemudian diminin. Tadinya X, Y jadi min Y, min X. Gampang ya dihafalnya. Kemudian kalau terhadap garis X sama dengan H, dengan H di situ adalah angka bebas. Misalkan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 atau terhadap garis X sama dengan min 2. Hanya itu angka bebas gitu ya. Maka X-nya berubah jadi 2 kali H. Jadi hanya di sini berapa, nanti dikali 2 dari sananya, dikurang titik X-nya, Y-nya tetap. Jadi kalau terhadap garis X sama dengan H, X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Berubahnya jadi apa? Jadi 2 kali si H-nya dikurang sama titik awalnya X-nya. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, kebalikannya berarti X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya. Ini nggak ada titik ya. Jadi X, 2 kali K. K di sini adalah angka bebas ya. Sama tadi konsepnya 2 dikali K dikurang sama titik awalnya si Y. Nanti kita ke contoh biar lebih paham. Kemudian terhadap titik A, B. A, B ini titik bebas. Bisa jadi 2,5, min 1,0 gitu ya. Itu menjadi 2A dikurang X. Berarti 2 dikali A dikurang sama X-nya, 2 kali B dikurang sama Y-nya. Paham ya yang disebut AB, XY. XY itu titik asal, AB-nya itu adalah refleksinya terhadap titik berapa. Jangan kebalik, hati-hati. Seperti itu. Kelewatan ya refleksi terhadap titik pangkal. Titik pangkal itu yang 0,0 itu namanya titik pangkal. Jadi kalau awalnya titiknya X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0 pangkal ya. Jadi pasti 0,0, bukan ini, bukan AB, tapi 0,0, maka menjadi min X, min Y. Seperti itu. Kemudian kita ke contoh soal. Misalnya contoh nomor 1, ada titik A 2,-3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka aksennya tadi ingat refleksi terhadap sumbu X di tabel sebelumnya, maka X-nya tetap, Y-nya berubah. Berarti X-nya tetap 2, Y-nya berubahnya jadi min gitu ya. Tadinya min 3, karena min lagi jadi hasilnya 3. Gampang ya kalau titik. Kalau kalian hafal tinggal tulis-tulis aja gitu. Kemudian ada titik lain lagi, titik P misalnya min 4, min 1 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Tadi kalau Y sama dengan min X dibalik dan dikasih min. Jadi ini 1 duluan, maka P aksennya adalah 1,4. Paham ya? Kemudian titik B 5,4 direfleksikan terhadap X sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 berarti ini konsepnya kayak tadi, X sama dengan H. Jadi B aksennya 2 kali H, hanya 6 berarti ya, dikurang X, maka X-nya 5, 4-nya tetap. 2 kali 6, ini kerjaan yang ini dulu ya, 2 kali 6, 12, dikurang 5, itu adalah 7,4. Gampang ya. Misalnya lagi titik A min 1,1 direfleksikan terhadap titik pangkal, yaitu 0,0, maka tadi jadi X aksennya kan min X, min Y ya. Jadi di sini min X jadi min 1, jadinya 1, min Y min 1 jadinya. Paham ya? Tinggal lihat tabel tadi aja, hati-hati, harus teliti melihatnya. Kemudian ada lagi soal misalnya titik A min 2, min 1 direfleksikan terhadap 1,0. Berarti ini pakai bentuk yang direfleksikan terhadap A, B. Tadi jadinya 2 dikali A dikurang X, ya kan? Berarti 2 dikali A, A-nya di sini 1, dikurang min 2, 2 dikali B, 2 kali 0,
dikurang Y-nya min 1, ya kan, terhadap titik AB tadi. Maka ini kerjakan dulu perkalian, 2 kali 1 adalah 2, min sama min jadi plus, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Koma, Y-nya ini 2 dikali 0 itu adalah 0, min 1 jadinya plus 1, 0 ditambah 1 itu adalah 1. Ini saya langsung sampai sini, paham ya? Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah terhadap garis, sama kayak translasi tadi ya, ada titik, ada garis. Refleksi pun juga ya. Jadi misalnya di sini tentukanlah bayangan Y kuadrat plus 2Y min 5 sama dengan X setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3. Pada dasarnya ini ada bentuk matriksnya, tapi daripada kalian harus kebanyakan yang dihafal, jadi menghafal titik juga, menghafal matriks juga, atau kebanyakan cara, jadi ini saya fokusin pakai cara yang ini aja ya, karena nanti kan kalau misalnya ujian nasional kan nggak penting pakai cara apa, yang penting caranya simple dan jawabannya benar gitu kan. Jadi ini saya pakai cara ini aja ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat di buku kok ada matriks ya, itu bisa juga pakai cara itu, tapi saya takutnya kepanjangan kalau diajarin karena waktu kita kan terbatas. Jadi saya fokus ke cara ini aja, tapi pasti hasilnya sama, bisa kalian buktikan sendiri. Misalnya tentukan bayangan Y kuadrat plus 2Y min 5 sama dengan X setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 ya. Y sama dengan min 3, kita bikin dulu konsepnya, yaitu ada A, X, Y. Jadi jangan diisi titik karena ini bukan titik tapi garis. Jadi X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3. Kemudian bayangannya, konsepnya kan jadi X tetap X, 2 kali min 3 ya kan. Ingat kalau Y sama dengan K, 2 dikali min 3 dikurang Y, karena ini Y nya kita nggak tahu apa. Seperti itu konsepnya ya. Jadi ini hasilnya adalah X, ini dikalikan min 6 min Y. Kembali lagi konsepnya adalah harus ketemu X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi ini X aksennya sama dengan X ya kan, udah mentok gitu ya. Y aksennya sama dengan min 6 min Y. Nah ini gimana caranya kita dapat Y sama dengan, berarti kita pindah ruasin ya. Y nya saya pindahin ke sana, tadinya min jadi positif, Y sama dengan min 6 min Y aksen. Sampai sini paham? Disinilah konsepnya, sampai ketemu X sama dengan dan Y sama dengan. Nah setelah itu baru kita substitusiin ke garis ini. Y kuadrat plus 2Y min 5 sama dengan X. Berarti Y nya tadi adalah min 6 min Y aksen. Min 6 min Y aksen kuadrat, hati-hati karena ada kuadrat, plus 2 dalam kurung Y nya tadi min 6 min Y aksen, min 5 sama dengan X nya itu adalah X aksen. Ini kita kuadratin biasa ya, min 6 dikuadratin itu adalah positif 36. Terus ini dikali ini semua, 2 dikali min 6 dikali min Y. Jadi kalau udah di sini udah dalam bentuk aksen-aksen, selanjutnya kalian jadiin Y biasa dan X biasa aja nggak apa-apa. Jadi di sini udah menunjukkan dia bayangannya adalah ini. Untuk selanjutnya dibalikin jadi X dan Y aja nggak apa-apa, nggak perlu pakai aksen-aksen. Berarti ini 2 dikali min 6 dikali min Y, 12Y. Min Y dikuadratin adalah plus Y kuadrat. Ini dikali 1 min 12 min 2Y min 5 sama dengan X. Kita rapihin lagi, berarti ini Y kuadrat. Nah ini yang Y sama yang Y jadi 10Y, yang angka jadi 19, kalian bisa hitung sendiri, sama dengan X. Jadi bayangan dari Y kuadrat plus 2Y min 5 sama dengan X setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3 itu menjadi Y kuadrat plus 10Y plus 19 sama dengan X. Paham ya? Seperti itu. Atau selanjutnya masih tentang persamaan garis yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Sama, ini konsepnya adalah A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasilnya tadi kalau refleksi terhadap sumbu Y, maka Y nya tetap, berarti jadi min X, Y. Jadi X aksennya adalah min X, sehingga X nya
saya pindah ruasin ke sana, X pindah ke sana, maka X aksennya pindah ke sini, jadi X nya adalah min X aksen, sedangkan ini Y aksen sama dengan Y, atau sama aja Y sama dengan Y aksen. Ini di sini kuncinya. Setelah itu baru kita masukin ke persamaan garisnya ya tadi, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5. Y nya kita ganti Y aksen, X nya kita ganti min X aksen, biasakan dikurungin biar jelas, min X aksen kuadrat jangan lupa, plus 2 kurung buka min X aksen ya, min 5. Berarti ini Y sama dengan min X dikuadratin itu adalah positif X kuadrat, 2 dikali min X aksen tadi min 2X min 5. Jadi bayangannya ininya aja yang berubah, tapi sekali lagi belum tentu selalu seperti ini, tapi pakai cara ini ya. Jadi ini X kuadrat tadinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5, setelah direfleksikan terhadap sumbu Y jadinya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 5. Sampai sini paham ya?